Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bung Bima Ahsan Mayarudin MA selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu. Perkenalkan, nama saya Tia Amelia dengan NIM 6670210041 dari kelas 4B Ilmu Pemerintahan. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai fenomena afirmasi terkait dengan anti partai politik. Nah, rasanya seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di belahan dunia, sudah tidak asing lagi dengan yang namanya partai politik. Jika dilihat dari sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, partai politik pun turut hadir berjuang dalam meraih kemerdekaan tersebut. Menurut Robert Hodgson dalam karyanya yang berjudul Political Parties in America menjelaskan bahwa partai politik merupakan sekumpulan masyarakat atau warga negara yang otonom yang berkeinginan untuk mencalonkan diri dan bersaing dalam kontestasi pemilu yang mana memiliki tujuan untuk menang agar memperoleh kontrol dan memberikan masukan kepada pemerintah. Partai politik juga memiliki berbagai macam fungsinya. Salah satunya yaitu mendorong suatu arah kebijakan. Walaupun memang partai politik tidak memiliki fungsi untuk membuat kebijakan, namun setidaknya dengan adanya partai politik mampu mendorong atau memberi pengaruh untuk suatu kebijakan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun sayangnya setelah reformasi atau pasca reformasi, masyarakat Indonesia mulai mengalami penurunan dari kepercayaan mereka kepada partai politik, di mana masyarakat Indonesia mengalami penurunan tingkat kepercayaannya kepada partai politik. Hal tersebut juga dilakukan atau diwujudkan dengan sikap apatis masyarakat Indonesia ataupun mereka juga melakukan golput pada saat pemilu. Dengan adanya rasa ketidakpercayaan dari masyarakat kepada partai politik ini tentunya memiliki penyebab, di mana penyebabnya adalah ketidakberdayaan suatu partai politik dan pelembagaan partai politik yang begitu lama, sehingga memunculkan adanya sikap atau afirmasi mengenai fenomena anti partai politik atau anti-partaisme. Menurut akademisi Rosayej, mengatakan bahwasanya seharusnya politisi bertindak secara sadar, bukan bertindak sebagai dari parpol pengusungnya, di mana beliau menjelaskan seharusnya para politisi ini bertindak membawa kepentingan dari para pemilihnya, bukan bertindak dengan membawa kepentingan dari partai politiknya. Nyatanya, apa yang dikemukakan oleh Rosyen ini memang begitu benar adanya, di mana para politisi yang tentunya ada di Indonesia ini bertindak untuk membawa kepentingan parpol dan para elit-elit tertentu saja, bukan dari masyarakat yang memilihnya. Untuk itu, saya di sini akan membahas mengenai sikap atau statement mengenai antipartaisme yang ada di Indonesia dan juga di beberapa negara Eropa lainnya, seperti Austria dan Polandia. Tarau, Gundar, dan Montserrat mengklasifikasikan terdapat dua jenis sikap antipartaisme ini, yaitu ada antipartaisme reaktif dan antipartaisme kultural. Antipartaisme reaktif ini ialah suatu sikap kritis yang dilakukan oleh warga negara dalam merespon ketidakpuasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh para elit dan juga institusi partai politik. Kemudian ada antipartaisme kultural yang mana berakar pada kultur budaya politik dan perubahan sosial, di mana juga dilihat atau dipengaruhi oleh pengalaman dari rezim ke rezimnya. Adanya sikap antipartaisme ini dapat dimaknai dengan sangat luas sehingga menghasilkan sikap yang pasif, di mana masyarakat menimbulkan sikap pasif atau apatis terhadap politik yang terjadi di negaranya. Di negara Indonesia sendiri, sikap antipartaisme ini diwujudkan atau menghasilkan suatu bentuk golput dalam sebuah pemilu. Pada pemilihan legislatif tahun 2019, sebanyak 29,68% masyarakat Indonesia melakukan golput. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan golput yang dilakukan pada pemilihan legislatif di tahun 2014. Hal ini menandakan bahwa memang masyarakat Indonesia sudah tidak percaya lagi dengan yang adanya partai politik. Apalagi memang partai politik ini berhubungan dengan pemilihan legislatif yang paling mencolok, di mana banyak masyarakat yang sudah merasa kecewa dengan kandidat yang mereka pilih dan menghasilkan kemenangan namun tidak membawa kepentingan masyarakatnya atau para pemilihnya, sehingga masyarakat Indonesia lebih memilih untuk melakukan golput. Lembaga Survei Indonesia, yaitu Indikator Politik Indonesia atau disingkat dengan IPI, melakukan survei yaitu mengenai tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai politik yang menghasilkan sebanyak 2,8% masyarakat sangat percaya, 58% mengatakan percaya, sebanyak 30,8% mengatakan kurang percaya, dan 4,2% masyarakat mengatakan sangat tidak percaya dengan partai politik. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia tersebut menghasilkan 56,6% masyarakat Indonesia menyatakan percaya kepada partai politik. Ternyata jumlah tersebut merupakan angka yang begitu kecil jika dibandingkan dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada TNI yang mencapai 93,3%. Adanya antipartaisme ini merupakan suatu akumulasi dari rasa kekecewaan dari waktu ke waktunya.
Kemudian kita beralih kepada negara Austria, di mana negara Austria ini merupakan bagian dari yang berasal dari benua Eropa. Di negara Austria ini ternyata pernah mengalami fenomena antipartaisme, di mana dimulai pada tahun 2013. Pada saat itu terjadi pemilihan parlemen yang menghasilkan dua partai baru yang dapat menduduki parlemen, yaitu Partai Demokrasi Sosial atau SPO dan Partai Rakyat atau OFP. Sepanjang catatan sejarah, ternyata partai tersebut memiliki persentase perolehan suara yang begitu kecil. Akibatnya, sejak saat itu, pada pasca pemilu, kedua partai tersebut melakukan koalisi dan menghasilkan ketidaksignifikatan yang membuat masyarakat Austria merespon tindakan mereka dengan ketidakpuasan yang masyarakat Austria rasakan. Sehingga puncaknya pada tahun 2015 menghasilkan krisis pengungsian. Akibat adanya krisis tersebut, Partai Kemerdekaan Austria atau FPO ini menduduki urutan pertama dalam jajak pendapat. Kemudian pada tahun 2016 dilakukan pemilihan presiden, di mana pada saat itu partai pemerintah mengalami kekalahan yang begitu telak, di mana para kandidat dari partai pemerintah ini hanya memperoleh 10% suara dari para pemilih, sehingga tidak dapat mengikuti putaran kedua dari pemilu. Kemudian hasil dari Pilpres 2016 tersebut dimenangkan oleh Alexander Van der Bellen, yang merupakan mantan politisi dari Green Party atau Partai Hijau. Pada Pilpres tahun 2016 di Austria tersebut ternyata terjadi beberapa peristiwa. Yang pertama yaitu penundaan pemilu. Yang kedua yaitu adanya kontroversi ketika kampanye yang dilakukan oleh kandidat partai pemerintah yang mana mengandung unsur sara. Kemudian pada saat itu juga konsultan dari partai pemerintah yaitu SPO ini tertangkap atau terkena kasus tindak pidana korupsi, sehingga menciptakan keraguan dari masyarakat Austria terhadap integritas dari lembaga pemilu yang ada di Austria, dan juga adanya ketidakpuasan dari masyarakat Austria terhadap pemerintahannya, terutama kepada pemerintahan pada partai SPO dan OFP tersebut. Selanjutnya kita akan beralih kepada fenomena antipartaisme yang ada di Polandia. Polandia merupakan bagian dari negara yang ada di benua Eropa. Beberapa peneliti mengatakan bahwa negara Polandia di mana masyarakatnya itu cenderung menunjukkan sikap yang mendukung adanya suatu demokrasi. Namun di sisi lain juga, masyarakat atau warga Polandia ini lebih menyukai hidup di dalam rezim yang di dalamnya tidak ada partai politik. Jika melihat keadaan politik yang ada di Polandia ini, di mana kebanyakan para politisasinya atau politisnya menampik atau menarik diri dari bahwa dia itu merupakan bagian dari suatu partai politik. Adanya sindrom anti-partai yang ada di Polandia ini juga terjadi di beberapa negara Eropa lainnya, dan juga kondisi yang ada di negara Polandia ini sama seperti kondisi yang terjadi di negara yang bekas menganut pemerintahan komunis, di mana lemahnya partai politik sebagai lembaga institusi warga sipil. Kemudian jika dilihat dari sejarahnya juga pada awal kemerdekaan Polandia sendiri ini, di mana terdapat keputusan yang dibuat oleh kubu Solidaritas, di mana keputusan tersebut yaitu adanya keputusan yang strategis yang tidak mendukung adanya partai politik maupun demokrasi partai politik. Kemudian pasca tahun 1989, kubu Solidaritas menuturkan bahwa dirinya bukan partai yang kuat, dan pasca pemilu tahun 1989, pemimpin dari kubu Solidaritas bahkan berhayal bahwa adanya demokrasi tanpa adanya partai politik. Kemudian seorang peneliti yang bernama Jacek melakukan penelitian terhadap elit pemerintahan yang ada di Polandia dari tahun 1997 sampai tahun 2005. Pada penelitiannya tersebut menunjukkan adanya elemen-elemen tertentu dari adanya retorika anti partai politik yang ada dalam aksi solidaritas pemilu dan pemerintahan pasca komunis Aliansi Aksi Demokrasi Kiri. Pada penelitiannya juga menunjukkan adanya saling menarik diri dari para elit pemerintah ini dan tidak setia dengan partai politiknya. Kemudian volatilitas pemilu atau volatilitas elektoral yang terjadi pada pemilu berikutnya itu menghasilkan elit yang tidak loyal, sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan dari pemilih kepada partai politik yang menghasilkan mereka melakukan golput, di mana dengan adanya rasa ketidakpercayaan dari parpol tersebut juga menghasilkan tindakan untuk melakukan golput. Di negara Polandia ini sendiri juga ternyata merupakan salah satu negara yang teridentifikasi memiliki tingkat kepercayaan paling rendah terhadap partai politik, yaitu hanya mencapai 35,2%. Dan negara Polandia ini merupakan negara yang ada di bagian Eropa yang masyarakatnya paling tidak percaya dengan adanya partai politik. Adanya sikap antipartaisme yang terjadi di negara Indonesia dan negara Eropa. Ternyata adanya fenomena antipartaisme ini tidak hanya terjadi di negara Indonesia saja, tetapi terjadi juga di benua Eropa, seperti di negara Austria dan Polandia. Untuk di Indonesia dan Austria sendiri dapat dikualifikasikan sebagai kategori antipartaisme yang reaktif karena adanya
sikap kritisasi dari masyarakat sebagai respon atas ketidakpuasan terhadap kinerja partai politik dan pelembagaan partai politik yang begitu lemah. Sedangkan untuk kasus yang ada di Polandia sendiri merupakan perpaduan dari anti-partaisme reaktif dan kultural, di mana sebagai bekas negara komunis, memang di Polandia ini sudah tidak percaya dengan adanya partai politik dan mereka lebih cenderung menyukai rezim yang memang tidak ada partai politik di dalamnya. Ditambah lagi dengan adanya kinerja yang buruk dari para elit dan para partai politik yang tidak berdaya yang ada di Polandia, sehingga mendambakan turunnya rasa kepercayaan masyarakat Polandia dari atau kepada partai politik. Dari ketiga negara tersebut ternyata adanya sikap anti partaisme ini muncul dari ketidakpercayaan masyarakat kepada partai politik yang ditimbulkan dari budaya ataupun memang kinerja yang dihasilkan dari para elit yang merupakan hasil dari pemilu yang ada di dalam partai politik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.